Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windy Saptareni dari Universitas Duta Bangsa Surakarta. Saya dari program D3 Reka Medis dan Informasi Kesehatan kelas 19A7. Di sini saya akan mendeskripsikan ulang hasil wawancara saya dengan beberapa pengusaha, yaitu pengusaha fotokopi dan pengusaha warung makan, dengan masing-masing 2 responden untuk memenuhi tugas kewirausahaan dasar. Selamat menyaksikan. Langsung saja dengan narasumber yang pertama, yaitu dari Kak Heri Rianto. Dia itu bekerja di salah satu fotokopi yang bisa dibilang besar di daerah Sragen. Namanya Fotokopi Optimal. Asal usul berdirinya sih, dulu itu pendirinya adalah Pak Sangsang, DPR dari Sragen. Terkenal banget Pak Sangsang ini, punya anak 4 kalau nggak 5. Sewaktu pensiun, beliau buka usaha pengetikan dan fotokopian. Dulu alatnya masih kecil-kecil dan belum terlalu banyak, cuma beberapa. Terus waktu itu Pak Sangsang dan Ibu Sangsang itu punya suster yang rawat Ibu Sangsang dan Pak Sangsang. Tapi setelah Ibu Sangsang meninggal, anak Pak Sangsang dan Ibu Sangsang yang nomor 3 namanya Ibu Atika. Beliau yang sampai sekarang meneruskan usaha fotokopian Optimal ini. Terus Ibu Atika itu sambil bekerja di Dinas Peternakan Sragen. Tapi pas masih muda, waktu itu beliau sakit, panasnya itu tinggi banget. Terus katanya itu disuntik sama dokter. Terus endingnya malah jadi lumpuh total sampai sekarang. Jadi sekarang beliau cuman biasanya duduk di kasir depan fotokopian Optimal dan ngurus pensiunannya di Dinas Peternakan Sragen. Fotokopian ini berdiri udah lama banget. Pada tahun 2000-an aja udah berdiri. Padahal tahun 2000 aku baru lahir. Kalau karyawan sih sekarang ada 17 karyawan. Itu ada yang orang Jawa Timur dan ada yang orang Sragen juga. Yang lainnya itu pada laju semua. Terus ada 4 karyawan itu tinggal di rumah Ibu Atika. Rumahnya itu tepat di belakang fotokopian PAS. Nah itu kalau libur itu setiap 1 hari itu ada 1 karyawan yang libur, jadi gantian. Terus untuk pemasukan sendiri bayanginlah kalau karyawannya aja mencapai 17, pasti pemasukannya lebih dari itu. Untuk yang pengetikan aja per bulan bisa mencapai 30 juta. Ya per harinya kira-kira 1.500.000-an lah. Itu belum yang fotokopian. Terus kalau untuk sasaran, biasanya anak sekolah, masyarakat biasa, dan guru-guru itu. Ya semuanya sih, soalnya itu rame banget. Kalau untuk jam kerjanya sendiri, itu biasanya buka setengah 7 pagi dan tutup jam 8 malam. Di sini full time, nggak ada shift-shiftan, cuman ada jam istirahat aja. Nah itu tadi yang dari narasumber pertama. Sekarang narasumber yang kedua, yaitu Mas Niko. Ini dari fotokopian Pelangi Siswa depan kampus aku. Mas Niko ini karyawannya. Di sini itu digabung sama sama agen pengiriman barang, yaitu Wahana Express. Berdirinya sih sejak 4 tahunan yang lalu. Fotokopian ini karyawannya cuma ada 2, yaitu Mbak Nur sama Mbak Niko. Mbak Nur sama Mas Niko, mohon maaf. Mbak Nur itu asli Sragen sama kayak aku, tapi dia itu tinggalnya di situ, tinggal di fotokopian itu. Dia itu pulang ke Sragen semaunya, kata Mas Niko. Tapi kalau sekali pulang bisa seminggu 2 minggu gitu, jadi liburnya lama. Kalau untuk Mas Niko sendiri liburnya setiap hari Minggu. Dia itu orang Klaten asli. Jam kerjanya yaitu ada 2 sih, shift-shiftan. Shift pertama itu sekitar jam 7 sampai jam 3 sore. Shift kedua mulainya jam 10 sampai jam 8 malam. Yang biasa shift pertama itu Mas Niko, dan yang biasa shift kedua itu Mbak Nur, karena Mbak Nur kan tidurnya di situ, di fotokopian itu. Untuk jam bukanya sendiri, kalau rame biasanya jam 7 udah buka sampai jam 10 malam. Tapi kalau sepi
Bukanya tetap jam 7, tapi biasanya jam 8 malam udah tutup sih. Terus omsetnya per hari itu minimal 400.000, maksimalnya 1 juta. Pemiliknya itu orang Pajang, orang makam haji deket kosan aku. Terus pemiliknya itu sering mantau setiap hari, datang ke situ mantau perkembangan fotokopian dan agen pengirimannya. Tahu nggak sih, itu kata Mbak Nur, itu di situ ada bapak-bapak yang langganan sih, sering fotokopi uang buat apa coba. Tapi katanya Mbak Nur sih emang itu orangnya agak sedikit aneh gitu. Aneh-aneh aja deh. Oke, sekian yang usaha fotokopian. Sekarang jenis usaha yang kedua, karena saya juga mau wawancarai usaha warung makan. Pemiliknya itu ya aku nganggep ibu aku sendiri, itu ibu temenku sebenarnya, tapi udah kayak ibuku sendiri. Warung makan ini letaknya di Sragen, namanya warung makan ya. Nama ini itu dibuat adiknya ibu, karena adiknya ibu kan kelahiran Sumatera, terus mereka itu manggilnya Ayu, yang artinya mbak gitu, terus ditambahi yah gitu, karena katanya biar cepet rame, biar cepet laris, biar cepet dikenal gitu. Warung makan Yuk ya buka dari jam 6 sampai 3 sore, 6 pagi sampai 3 sore, berdiri sejak tahun 2013 silam. Terus yang beli itu masyarakat sekitar sama orang-orang yang lewat, sama aku juga karena aku langganan banget di situ. Untuk pemasukannya toh, dulu sebelum corona bisa mencapai 700 kotor, tapi karena itu kalau rame, tapi kalau sepi paling enggak ya 500.000 kotor. Tapi semenjak corona ini toh, pemasukan ya kadang 400, kadang 300. Oke, narasumber yang kedua yaitu Ibu Nani Ira Puspita. Dia pemilik warung makan Belvandra. Sebenarnya dia itu kakak aku sendiri. Dia buka warung makan di rumahnya sendiri, tepatnya di belakang rumah aku di Sragen. Baru saja semenjak corona ini dia baru buka warung makan, soalnya faktor pekerjaan, karena butuh pekerjaan sih. Itu sasaran pemasarannya itu ya masyarakat kampung aku, terus juga desa sebelah juga kadang beli di situ. Ya karena warung makan yang baru, jadi ya belum terlalu rame, tapi ya alhamdulillah. Kalau pemasukannya sih, omsetnya per hari itu ya kadang 100, kadang 200, kadang ya sampai 300-an, belum pastilah. Untuk buka biasanya ya dari pagi udah buka sih, kan di rumah sendiri. Tapi kalau tutupnya sih sampai tergantung orang-orang juga. Kalau ada yang mampir di situ sampai malam banget, itu ya udah belum tutup. Dulu loh pernah azan subuh baru tutup, ya saking ramenya itu. Biasanya ya bapak-bapak di kampung aku itu pada nimbrung di warung makan Belvandra sampai pagi, padahal jam 9 pagi itu buka. Oke, sekian deskripsi ulang wawancara dari saya. Semoga kalian menikmati. Mohon maaf jika ada salah kata, mohon dimaklumi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.